Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari yang agung ini, hari yang besar, hari raya kaum muslimin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib seorang mukmin muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dirinya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ibadah. Puji syukur bagi Allah atas nikmat-nikmat tersebut, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang tidak bisa diganti dengan dunia beserta isinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin dekatnya diri kita kepada bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Tahukah kalian apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'anu kalamullah. Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqra'ahu, barang siapa yang membacanya mendapatkan pahala yang sangat besar. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya akan dideretkan bersama malaikat-malaikat mulia. Barang siapa yang serius mendalaminya, bukan hanya dia diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bulan Sya'ban, kalau seandainya tidak datang setelahnya bulan Ramadan, maka tidak ada keutamaan di bulan Sya'ban. Akan tetapi bulan Sya'ban dia menempel ibarat rawatib ba'diyah qabliyah bagi salat wajib-wajib kita, sehingga bulan Sya'ban diagungkan oleh para ulama dengan ibadah-ibadah mereka. Mereka mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban bulan orang-orang baca Al-Quran.
Makanya Imam Abu Bakar Al-Baqi mengatakan, bulan Rajab yang kemarin yang sudah kita lewati, bulan bercocok tanam. Bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di tanggal 21, 8 hari lagi kita menginjak bulan Ramadan, bulan menyiraminya tanaman tersebut. Dan bulan Ramadan nanti memetik hasil apa yang telah kita tanam dan kita sirami tersebut. Barang siapa di bulan Sya'ban tidak bercocok tanam, di bulan ini dia tidak menyiraminya, maka apa yang akan dia panen nanti di bulan Ramadan? Apa maksud dari ucapan beliau? Kita bisa melihat diri kita di bulan Ramadan, di bulan Ramadan nanti. Di bulan Ramadan kelak. Jika gagal kita di bulan Sya'ban, tidak jauh beda nanti di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan lebih berat. Makanya bulan Sya'ban bulan tadrib, bulan latihan. Masih ada sisa-sisa hari. 8 hari atau 9 hari. Kita memulai membaca Al-Quran, kemudian menamatkannya. Yang belum pandai baca Al-Quran mempelajarinya. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat takwa. Tidak lupa khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jumat semuanya, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita, memperbaharui selalu. Karena takwa adalah wasiat Allah, perintah Allah kepada orang-orang sebelum kita, Yahudi, Nasrani, dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad wassayna alladziina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diwasiatkan Allah takwa kepada seluruh manusia? Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, yang mereka takut kepada Allah. Dengan takut itu mereka melaksanakan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia, jikalau esok harinya atau lusa akan datang tamu besar, akan datang teman yang dia sangat sayangi, atau seorang number one di negeri dia, pasti dia akan ada persiapan yang matang, yang dengan persiapan tersebut dia tidak malu, yang dengan persiapan tersebut dia akan diingat oleh yang dia sambut. Perhatikan, itu masalah dunia yang akan kita sambut, yang akan kita temui. Rahmat Allah, fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Makanya kita harus mempersiapkan dengan persiapan yang matang. Jika tidak, maka kita akan menyesal, kita akan merugi. Persiapan yang pertama adalah doa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yuballighahu ala Ramadan, an yuballighahu fi Ramadan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Ad-du'a wal ibadah, yang perlu diperhatikan kaum muslimin. Doa itu adalah ibadah. Kita di Ramadan nanti disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak memperbanyak doa? Kalau seandainya doa kita sudah ratusan bahkan ribuan, ditakdirkan kita tak bertemu juga, kita telah beribadah dengan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa. Dan seorang harus bersemangat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya sisa hari ini. Karena kita tidak tahu sampai atau tidak kita di bulan yang besar itu. Para ulama dahulu kanu yad'una ila Allah sittata ashhurin an yuballighahum ila Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan. Ya Allah, sampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan lamanya.
Kita baru ingat hari ini. Tapi tidak ada yang namanya telat di dalam Islam. Tidak ada yang namanya telat di dalam ibadah. Kalau seandainya besok kiamat, di tangan kita ada benih, bisa kita tanamkan di hari itu, tanam. Karena itu akan bermanfaat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji debu, sebesar zarrah semut terkecil di muka bumi ini, kau akan melihatnya. Apalagi ibadah-ibadah yang besar yang berhubungan dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab mengatakan, buluhuhu ila Ramadan ni'matun azimah. Sampainya seseorang kepada bulan Ramadan itu nikmat yang sangat besar sekali. Lalu beliau membawakan riwayat Imam Ibnu Rajab tentang 3 orang, 2 mati syahid, satunya hidup beberapa bulan, beberapa lama, berapa tahun setelah orang yang mati syahid tersebut. Kita sudah ketahui bahwasanya orang yang mati syahid derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan mereka syurga. Faru'iya fil manam. Yang 2 tadi meninggal dunia di mati syahid. Yang satunya meninggal setelah mereka berdua. Lalu diperlihatkan di dalam tidur, dilihatkan di dalam mimpi bahwasannya yang satu tadi mendahului di dalam keutamaan. Dalam riwayat lain atau lafaz yang lain, 2 orang, satu ahli ibadah ijtihad, yajtahidu fil ibadah, yang satunya biasa-biasa saja. Yang ahli ibadah ini yang bersungguh-sungguh tadi meninggal dunia lebih dulu. Yang satunya telat meninggal tapi mendapati beberapa Ramadan. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah mimpi ini. Lalu beliau mengatakan, bukankah dia yang tadi meninggal setelah orang yang mati syahid? Atau setelah orang yang bermujahadah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia salat kada wa kada? Bukankah dia sudah salat ini dan itu? Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan? Ya Allah. Berarti bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya Allah, balighni Ramadan, salimni ila Ramadan, wa sallim Ramadana ilaina. Sungguh-sungguh, khususnya di dalam sujud. Dan kalau engkau salat malam, perbanyak balighni Ramadan ya Allah, balighni Ramadan ya Allah. Kalau disampaikan, orang-orang tidak bisa menandingi ibadah kita. Apalagi disampaikan Allah di 10 terakhir, bertemunya kita dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambut Ramadan hendaklah dengan farah, dengan kegembiraan, bukan dengan kesedihan. Banyak kaum muslimin, kalau tidak banyak kita katakan ada, mereka sedih dengan datangnya bulan Ramadan karena warung-warung banyak ditutup misalnya, atau makanan di rumah banyak berkurang bahkan tak ada, kepuasan serba susah, sehingga dia bersedih. Orang ini celaka, orang ini celaka. Nanti kita akan jelaskan kenapa dia celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi dza fa bidzalika falyafrahu." Katakan, dengan rahmat dan karunia Allah hendaklah manusia bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari membuat mereka dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang kita kumpulkan? Harta. Wailul likulli humazatil lumadza alladzi jama'a malan wa 'addada. Celaka pengumpat yang kerjanya hanya ngitung-ngitung harta. Rahmat, karunia khairun mimma yajma'un. Tatkala kita beribadah harusnya bergembira. Lebih bergembira jutaan kali daripada orang-orang yang mereka di luar bergembira dengan hartanya. Ini bilang Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada sahabat yang mereka satunya bersedekah,
Yang satunya tidak bersedekah. Sahabat yang tidak bersedekah merasa ghibthah, bukan hasad. Sejenis hasad tapi yang dipuji. Yaitu dia ingin sedekah tapi tidak memiliki harta. Lalu Nabi kasih amalan yang menandingi sedekah mereka sebanyak itu. Yaitu subhanallah 33 kali seusai salat, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalah seluruh sedekah-sedekah tersebut. Kenapa kita tidak memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Berjalan 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, orang yang rajin sedekah tadi tahu pula zikir tersebut. Akhirnya tidak bisa ditandingi oleh orang yang cuma berzikir saja. Dengan orang berzikir tambah sedekah. Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Orang yang dia itu bersedekah dibarengi dengan ibadah lain, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang diinginkannya. Kenapa kita harus bergembira? Pertama, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan, bulan barakah. Yang ketiga, bulan Ramadan, seluruh pintu syurga dibuka. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan, seluruh pintu neraka ditutup. Beruntung sekali orang meninggal di bulan tersebut. Kemudian yang kelima, syaitan yang berkeliaran setiap hari, mengganggu kita, membisikkan kita setiap bulan. Di bulan Ramadan diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita beribadah lebih leluasa, lebih banyak. Walaupun dia bisa membisikkan, tapi dia terikat tidak sebebas di bulan-bulan lainnya. Kenapa kita tidak bergembira? Karena bulan Ramadan, awal masuk kita berpuasa, diampunkan dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Gimana kita tidak bergembira? Di bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Lillahi utaqa. Allah memiliki hamba-hamba yang akan dia merdekakan. Itu setiap malam bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, setiap kaum muslimin berbuka puasa. Dia memerdekakan hamba-hamba. Coba kalau besok akan dibagi di depan masjid ini, dipastikan dapat semua 1 M. Apa yang terjadi di masjid ini? Penuh sesak datang orang. Dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya dibanding 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi, rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat dikerjakan sebelum subuh, qabliya subuh, mengalahkan dunia beserta isinya. Lebih baik dari dunia beserta isinya. Ini yang kita kejar. Ini yang kita cari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga ini yang sangat penting sekali. Al-ilmu wal fiqhu qabla bulugh Ramadan. Hendaklah kita berilmu sebelum datangnya bulan Ramadan. Berilmu tentang hukum Ramadan. Berilmu tentang pengrusak Ramadan. Berilmu tentang pembatal Ramadan puasa tersebut. Karena beda pengrusak dengan pembatal. Orang yang rusak puasanya belum tentu batal puasanya. Dia harus mengetahui. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajib berilmu sebelum berucap dan berbuat. Jika tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dengarkan hadis ini, bagus sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa. Laisa min hadhihi illa al-ju' al-atas. Tidak ada yang dia peroleh dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kemudian kata Nabi juga, man lam yada' qaul az-zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan dan melakukannya, tidak dia tinggalkan. Apa kata Nabi SAW?
Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, aku tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Aku tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Berarti puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum. Kan dalam riwayat lain hadis qudsi juga kata Allah, dia meninggalkan syahwatnya. Dia meninggalkan syahwatnya karena diriku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang mengerikan lagi. Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'id al-mimbar. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW naik mimbar. Ini mimbar. Nabi naik di dekat di apa namanya? Yang pertama Nabi naik seraya mengatakan amin, amin, amin. Lalu ditanya, malaikat Jibril mengatakan, Nabi ditanya oleh para sahabat, lalu Nabi mengatakan bahwasanya malaikat Jibril datang. Lalu dia mengatakan atau berdoa, barang siapa yang masuk bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi, dosa dia tidak diampuni, Muhammad katakan amin. Dikatakan 3 kali amin, amin, amin. Yang mendoakan Jibril, Rasul yang terbaik dari golongan malaikat, yang mengaminkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik. Kenapa dia puasa? Dia puasa. Akan tetapi puasanya sama seperti hari-hari yang lain. Televisi tetap sebagaimana mestinya, tidak berubah sama sekali. Kita tidak memerintahkan televisi dipotong kabelnya, tidak. HP tak berubah. Dia buka grup sana, grup sini. Dan yang lainnya tidak ada perubahan. Usahakan grup sepi kalau bulan Ramadan. Niatnya baik Pak Ustaz, untuk menasihati. Awalnya itu, habis itu syaitan menasihati yang lain. Kata iblis kepada Adam, inni nasihul lakum, aku penasihat buat kalian berdua. Kemudian Nabi naik ke lantai yang kedua, ke tingkat kedua. Lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Ternyata malaikat Jibril mendoakan seorang yang mendapati kedua orang tuanya, 1 atau 2, tapi dia enggak masuk surga. Gara-gara punya 2 orang tua tapi tidak berbakti. Katakan amin Muhammad. Amin, amin, amin. Lalu Nabi naik yang ketiga, yaitu seorang yang disebut nama beliau. Apabila namamu disebut di sisi orang tersebut, dia tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam, maka dia celaka. Katakan amin, 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 amin. Poin dari hadis ini yaitu orang yang mendapati bulan Ramadan, tapi Ramadan tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Perhatikan bulan tersebut, jangan sampai masuk bulan tersebut kita tidak mendapatkan rahmat, ampunan, malah mendapatkan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya, hendaklah kita bertekad, berazam dengan jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hati kita mengatakan, lisan tubuh kita mempraktekkan, kita jujur, ya Allah, jika datang aku masuk di bulan Ramadan, aku akan memanfaatkan waktu-waktuku. Qala ta'ala, falau sadaku ma'ahadu lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka jujur atas apa yang mereka janjikan, itu lebih baik buat mereka. Jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan sampaikan kita kepada bulan tersebut, sehingga di bulan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan tadi yang sangat-sangat banyak.
tidak didapati di bulan-bulan yang lainnya, khususnya malam Lailatul Qadar. Barang siapa mendapatkannya, maka dia sama saja beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan lamanya. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tidak kalah pentingnya, yaitu bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan Ramadan datang, atau di bulan Ramadan datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ulama yang mengatakan barang siapa yang di Ramadan saja tak sanggup dia bertaubat, bagaimana di bulan-bulan lainnya? Di bulan syaitan tidak leluasa mengganggu dia, dia tidak bisa bertaubat. Ada orang seperti ini? Ada. Padahal taubat ibadah yang sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, taubat tidak memandang dosa. Mau dosa itu syirik, mau dosa itu kufur, mau dosa itu mencaci Rabbul Alamin, jika dia bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, seluruh dosa dia kerjakan. La taqnatu, kata Allah, jangan kalian putus asa, kata Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmatku, kata Allah. Ya Allah, alangkah baiknya Allah, alangkah penyayangnya Allah, alangkah pengampunnya Allah. Maka dia panggil orang-orang yang berdosa dengan panggilan iman, dengan panggilan hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tubu ilallah, wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semuanya. Taubat, kata para ulama, dari dosa besar. Berarti orang-orang yang berbuat dosa besar, selama tidak menyekutukan, mengkufuri Allah, maka masih dipanggil mukmin. Tapi mukmin naqisul iman, yang imannya kurang, yang imannya rendah. Bayangkan ada orang masuk surga cuma memiliki iman sebesar biji zarrah. Zarrah, kata para ulama, semut terkecil yang ada di muka bumi ini. Seberat itu iman memberikan manfaat. Ada yang mengatakan zarrah itu adalah, kalau kita buka jendela itu ada sinar-sinar kecil, ada debu-debu kecil itu. Sebesar itu keimanan kita bawa kepada Allah, masih mendapatkan syurganya Allah Azza wa Jalla. Wahai pelaku dosa, wahai orang-orang yang berbuat dosa, berhentilah. Wahai orang-orang yang belum mentaati Allah, 9 hari lagi, 8 hari lagi bulan ketaatan datang. Jangan tunda kesempatan. Jangan tunda. Kecuali hidupmu 1000 tahun, bagi 500 maksiat, 500 taat. Umurmu, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yatajawaza an dzalik. Umur umatku 60 sampai 70 saja. Ana yakin sebagian kita di sini di atas 20, di atas 30. Lebih dari separuh umur yang telah kita habiskan, kita rasa cepat sekali itu. Sisa yang enggak jelas. Bisa jadi besok kita bertemu dengan Allah. Bisa jadi besoknya lagi. Bisa jadi tahun depan. Bisa jadi seterusnya. Yang jelas kita mati. Kita bertemu dengan Rabbul Alamin yang Maha Pengampun. Kalau seandainya dosa kita sepenuh langit, sepenuh bumi, kita datang dengan taubat, Allah ampunkan semuanya. Kenapa nunggu-nunggu Ramadan? Hari ini, apapun kerjaanmu, siapapun dirimu, karena kita manusia penuh dengan dosa, manusia yang dilumuri oleh kesalahan dan dosa-dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam, seluruh kita anak Adam, tidak ada yang selain anak Adam, seluruhnya anak cucu Adam.
seluruhnya tukang buat dosa. Sebaik-baik tukang buat dosa, kata Nabi, yang paling banyak dia tawwab, yang paling banyak dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan pencerahan, memberikan manfaat, memberikan semangat, memberikan motivasi buat kita atas sisa umur kita yang ada. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Allah manggil kita, manusia, bukankah dahulu aku panjangkan umur kalian sehingga ingatlah yang ingat. Disuruh ingat kalau panjang umur, kata Allah. Wa ja'akumun nadhir, peringatkan kami telah datang kepada kalian. Peringatan, kata para ulama, uban putih yang bersinar ini di jenggot dan di rambut-rambut kalian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma aslih wulatana wulatal muslimin. Allahumma aslih wulatana wulatal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum aqimus shalah. Raja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.